Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, guys. How do you feel tonight? And I do hope that we are in good condition. So, in these occasions, we are going to study about the differences between language and linguistics. Okay, as I asked before, that what do you know about linguistic, what do you know about language, what is the differences between language and communication. Oke, jadi mari kita lihat the definition of language. According to merriam-webster.com, defines a language as a systematic means of communicating ideas or feelings by the use of conventionalized signs, sounds, gesture, or marks having understood meaning. Jadi di sini ada definisi tentang language atau bahasa menurut Merriam-Webster. Jadi ini adalah kamus ya, jadi kalian bisa mendownloadnya. Jadi ada secara online ataupun offline. Jadi diartikan bahwa bahasa adalah definisi dari sebuah komunikasi yang sistematis dari sebuah ide ataupun perasaan yang digunakan secara konvensional seperti tanda, kemudian ada sounds, ada gesture atau isyarat, kemudian ada marks, tanda yang memiliki makna. Kemudian, in addition to definitions given by the online dictionaries, it is also the definition of language provided by linguists. Nah, among of them, salah satunya ada Paul. Jadi definisi lain dari language kita lihat dari Paul 1999. Language is generally considered as the form of communication between human beings by means of the system symbols which are principally transmitted by vocal sounds. Jadi di sini bahasa merupakan atau diartikan secara umum sebagai form atau bentuk dari komunikasi antara manusia dengan sebuah sistem simbol yang telah ditularkan melalui vocal sounds. Jadi kalau menurut Paul ini bahasa itu diaplikasikan atau dilaksanakan atau diarahkan, dikeluarkan melalui vocal sounds itu. Jadi dia hanya untuk manusia ya. So language is a tool of communication which is transmitted by system symbols such as sign, sounds that has meaning. Lalu bahasa itu diartikan sebagai sebuah komunikasi yang ditransformasikan atau diarahkan atau dialihkan melalui sistem simbol seperti tanda, suara yang memiliki arti. Language properties. We can obviously see some fundamental properties of language which are mutually shared in the definition. Jadi ada 4 poin di sini dalam properti bahasa. Yang pertama, language is a method or a system of communication. Bahasa sebagai sebuah metode atau sistem dalam berkomunikasi atau dalam komunikasi. And the second is language is used by humans. Jadi bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. And the third is language functions to communicate meanings, messages from thoughts and feelings. Jadi fungsi bahasa untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan sebuah makna dari sebuah pemikiran atau perasaan. And then number 4, language is constructed from conventionalized elements or symbols such sounds, words, sentence, and meanings. Atau yang keempat adalah bahasa dikonstruksikan dari elemen yang secara konvensi atau simbol seperti
sound, suara, words, kata, sentence, kalimat, dan meanings, dan artinya. Okay, so the first point, language is the method of communication. Jadi bahasa sebagai sebuah metode dalam berkomunikasi. As everyone knows that language is one of human communication methods. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa merupakan salah satu komunikasi atau metode komunikasi manusia. Language is called as a method because it is a systematic way of communicating messages in human social lives. Arfa and Kaharudin 2019. Jadi kenapa bahasa disebut sebagai metode? Karena bahasa itu adalah sebuah cara yang sistematis dalam mengkomunikasikan sebuah pesan dalam kehidupan sosial manusia. As one of communication methods, a language contains a set of things working together to deliver messages from a speaker to a listener. Jadi sebagai salah satu metode komunikasi, sebuah bahasa mengandung seperangkat benda yang bekerja sama atau bekerja secara bersama-sama untuk menyampaikan sebuah pesan dari pembicara kepada pendengar. Jadi di sini ada the things are known as language elements which serve as essential parts to form a method of communication called a language. Jadi ada benda-benda yang dikenal sebagai elemen-elemen bahasa yang menserve secara essential part dari sebuah komunikasi atau metode komunikasi ya yang disebut sebagai bahasa. Elemen-elemen apakah itu? Yaitu sounds, words, phrase, sentences, which contain meanings. Jadi bisa disimpulkan bahwa language as a system of communication berarti it means we are talking about what parts of language we use to communicate meanings. The second point or the second part, language is used by human. Nah, di sini bahasa digunakan oleh manusia. Sebagaimana yang telah saya pertanyakan kepada kalian minggu lalu, bahwa apakah animals termasuk kucing, katak, itu memiliki language? Ingat ya, apakah dia memiliki language? Banyak yang berpendapat bahwa animals have language or use language, but actually the students who answer no atau mahasiswa yang menjawab bahwa bahwa hewan itu tidak memiliki bahasa, maka sebenarnya dia telah understanding atau memiliki previous understanding about language. Karena yang seperti kita ketahui bahwa language is a system of communication which contains functional elements such as sounds, word, phrase, sentences, and meanings. Jadi kalau misalkan kita berpatokan pada pengertian di situ atau pengertian yang pertama tadi bahwa bahasa itu merupakan komunikasi yang di dalamnya alat memiliki elemen-elemen seperti sounds, words, phrases, and sentence. Kira-kira apakah animals seperti kucing ataupun katak itu memiliki sounds atau phrase? Nah, jadi jawabannya yang ada adalah ya di sini ada dikatakan bahwa animals communicate with each other, but it is not a language. It is simply a signal in a form of gesture, action, or sound that is used to convey information. Jadi hewan itu berkomunikasi dengan yang lain, tetapi tidak menggunakan sebuah bahasa. Nah, dia sebenarnya menggunakan signal dalam bentuk gesture misalkan, atau action, atau suara yang digunakan dalam menyampaikan informasi. Jadi, in linguistics, such signal used by animals to communicate are called semantic universality.
Animals clearly communicate with one another by using signal such as whale sing, monkey howl, bird chirp, lizard bob their heads up and down to communicate. Jadi dalam ilmu linguistik memang hewan itu berkomunikasi juga dengan yang lainnya, tapi tidak dengan menggunakan bahasa. Akan tetapi mereka lebih menggunakan signal atau tanda atau kode, ya. Misal, a monkey screams to warn its mates of an approaching predator. The monkey uses its sounds a signal of a danger, but it is not a communicate sounds like come on, run away into the forest. Jadi, ketika seekor monyet berteriak untuk memberikan peringatan kepada teman-temannya bahwa itu predator atau mangsa mendekat, maka monyet itu menggunakan sounds. Jadi monyet itu bersuara sebagai sebuah kode atau tanda bahwa ada bahaya. Tetapi dia tidak berkomunikasi bersuara seperti, ayo, come on, run away, lari, kabur. Tidak ada. Jadi mereka cuma menggunakan sign atau sounds. Jadi cuma menggunakan tanda ataupun sounds. The third point is language functions to communicate meanings. Jadi poin ketiga adalah fungsi bahasa dalam menyampaikan sebuah meanings atau arti ya, from thoughts and feelings. Jadi dari sebuah pikiran dan perasaan. Di sini Chomsky's ideas on language competence. Jadi kalau menurut Chomsky itu adalah pakar bahasa ya atau bapak bahasa, bapak linguistik. Nah, dia mendefinisikan bahwa bahasa itu secara fungsi ada namanya language competence atau knowledge of language, pengetahuan tentang bahasa, and language performance. Language performance artinya ability to use the knowledge. Bagaimana bahasa yang ditahu itu digunakan. Jadi, a speaker speaks by using his language competence and his ability to use the knowledge structurally to produce speech. Jadi, seorang pembicara berbicara dengan menggunakan bahasa kompetensinya, kemudian his ability, kemampuannya untuk menggunakan pengetahuannya secara terstruktur dalam menghasilkan sebuah speech. Okay, here the knowledge. Jadi di sini maksudnya apa sih itu language competence atau knowledge dalam bahasa? Jadi di sini ada meanings dalam artian semantics. Nah, ini semantics kan poin-poin juga yang akan kita pelajari ke depannya. Words, jadi kalau words berarti dipelajari di morphological. Kalau phrase and sentence akan dipelajari di syntactical. Phrase itu adalah kata yang memiliki makna ya, misalkan table tennis. Jadi ada dua kata di situ, tapi dia tidak termasuk word, dia juga tidak termasuk sebagai klausa atau kalimat. Nah, nanti dipelajari di syntax ya. Kemudian sounds. Sounds ini yang berkaitan dengan phonological atau bagaimana suara itu dihasilkan, bagaimana cara penyebutan p, b, ke. Jadi itu dipelajari di phonological. The third point, jadi poin keempat, language is symbol atau language is constructed from conventional elements or symbols such as sounds, words, sentences, and meanings. Jadi Havezin Oxford Dictionary, symbol is mark or character used as a conventional representation of an object, function, or process. Jadi language itu, bahasa itu diartikan sebagai sebuah simbol atau sebuah tanda atau karakter yang digunakan atau yang digunakan secara konvensional atau yang dipresentasikan secara biasa ya, dari sebuah objek, dari sebuah fungsi, atau dari sebuah proses. Nah, simbol apakah yang dimaksud?
Simbol di sini adalah sounds, words, sentences, and meaning. Next, two channels of communication. Jadi ada dua channel dalam berkomunikasi, spoken and written. Itu merupakan kind of symbol. Jadi ketika seseorang berbicara atau ingin berkomunikasi melalui spoken, berarti dia istilahnya secara oral ya. Tetapi kalau misalkan written berarti dia secara visual. Tetapi mereka tetap disebut sebagai komunikasi. So guys, we can conclude that language may be defined as a method of communication used by human to communicate meanings atau message from thoughts and feelings, which is constructed from conventionalized element symbols such as sounds, words, phrases, sentences, and meanings. Next, the origin of language. Okay, first of all, it is important to emphasize that the term of the origin of language in this section refers to theories which is describe the emergence and the development of language in human social lives. Jadi ini adalah pembahasan tentang dari mana sih sebenarnya asal usul bahasa itu, the origin of the language. Menurut Campbell, Miss nggak tulis ya di sini, Campbell 2005, the origin of language is never easy because we simply do not know and never will or how or when language began. Jadi sebenarnya menurut Campbell itu kita tidak pernah tahu dan kapan bahasa itu dimulai. Karena banyak sudah penelitian yang telah dilakukan, akan tetapi tetap ada kekurangan-kekurangannya. Jadi karena tidak ada yang valid, maka beberapa ahli seperti Fromkin, Rotman, dan Himes, mereka mengusulkan beberapa teori tentang origin of language ya. Jadi di sini yang pertama ada the origin of language, theory of divine origin. Nah, kalau dalam teori ini, the divine origin, tentunya dia dari many societies whose people have religions believe that language is God's gift to mankind. Jadi menurut teori ini bahwa bahasa itu adalah pemberian Tuhan. Bahasa itu adalah pemberian Tuhan. Sebagaimana yang telah dikatakan atau telah difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. And he taught Adam the names, all of them. Then he showed them to the angels and said, inform me of the names of these if you are truthful. Jadi dia yang mengajarkan Adam tentang nama-nama semua benda-benda. Kemudian dia menunjukkan kepada mereka, kepada malaikat dan berkata, beritahukan kepada saya nama-nama benda-benda ini jika kamu adalah orang yang benar. Jadi Adam telah ditunjuk atau diberikan petunjuk untuk mengetahui nama-nama itu. Allah sendiri yang memberikannya, Allah sendiri yang memberitahukan melalui malaikatnya. Nah, beside similar statement is also found in Surah Ar-Rahman ayat 3 dan 4. He taught him appropriate language. Jadi dia mengajarkannya bahasa yang jelas. Nah, apa yang bisa kita ambil dari poin ini, bahwa language adalah pemberian Tuhan? Nah, dari sini bisa kita simpulkan 3 hal, bahwa yang pertama, bahasa itu bersumber dari Allah ya. Ya, which is then taught to prophet Adam as his first creature. Jadi bahasa itu
pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam sebagai orang yang pertama diciptakan. Kemudian poin kedua yang bisa diambil dari poin ini adalah language is only granted to humans but not to the other creature. Jadi bahasa itu hanya diperuntukkan bagi manusia, tidak untuk ciptaan lain. Jadi hewan tidak memiliki bahasa karena atau language ya. Hewan tidak memiliki language karena elemen-elemen dari bahasa itu mereka tidak miliki, atau properti dari bahasa itu mereka tidak miliki seperti sounds, words, sentences ya. Jadi mereka cuma memiliki signs atau gesture, jadi cuma memiliki kode, tanda ataupun kayak isyarat ya. Kemudian yang ketiga, human are created by Allah from the start with innate capability to use language. Jadi cuman manusia yang diciptakan oleh Allah untuk mengenal atau untuk mengetahui semua apa-apa yang ada di bumi ya, dengan bahasa tertentu. Misalkan mereka bisa mengetahui matahari, bulan, bintang sebagai ciptaan Allah. Okay, the second theory of evolutionary development. Jadi pengembangan bahasa yang telah berevolusi ya. Corbelis 2002, the opinion that language is a communication system of humans developed gradually. Jadi pendapat tentang bahwa bahasa sebagai sistem komunikasi manusia developed gradually, telah berkembang secara perlahan, starting from gestures used by apes and then mixed with vocal communications used by the large brain genus Homo about 2 million years ago. Jadi perkembangannya secara perlahan-perlahan dimulai dari gesture yang digunakan atau isyarat yang digunakan oleh kera, kemudian mereka memixnya atau mencampurkannya dengan communication, vokal komunikasi atau komunikasi secara vokal yang digunakan oleh genus Homo yang berotak besar dari 2 juta ya million years ago yang lalu. Jadi ini tentang evolusi, perkembangannya secara evolusi itu dilihat dari perkembangan kera. Kemudian the third is the theory of language as human invention. Jadi teori tentang bahasa sebagai penemuan manusia. Okay. Candillac 1947 believed that only humans have language. The possession of language gives humans special characteristics which make them different from animals. Jadi dalam teori ini berpendapat bahwa hanya manusia yang memiliki bahasa, karena bahasa yang dimiliki membuat manusia memiliki karakter yang spesial yang dapat membuat mereka berbeda dari hewan. Jadi, language indicates the ability of human to control the operation of their mind. Jadi, bahasa di sini diartikan bahwa manusia memiliki kontrol untuk mengoperasikan pikirannya. Oke. Okay, next. The last. Jadi di sini ada correlation atau the relationship between language and linguistics. Jadi bisa diartikan bahwa tidak mungkin ada linguistics kalau tidak ada bahasa. Tidak mungkin ada linguistics jika tidak ada language ya. Jadi dalam linguistics ini, karena linguistik ini kan adalah the study of language yang mempelajari bahasa secara saintifik. Di sini poinnya ada 6 ya. Yang pertama adalah phonetics dalam sistem linguistics. Kalau dalam bahasa disebut sebagai speech sounds. Kemudian phonology ya mirip dengan phonetics ya. Tetapi dia lebih kepada sounds are organized. Ya berarti suara yang sudah diorganize diatur ya. Kemudian yang ketiga
Morphology, jadi morphology ini tentang words atau language meaning. Jadi morphology akan membahas tentang kata ya, kata, sorry. Jadi kalau morphology bukan language meaning, tetapi tentang kata. Kemudian next, syntax. Nah, di sini syntax membahas tentang phrase atau sentence. Phrase artinya bahasa yang memiliki makna atau kata yang memiliki makna. Misal, pohon tomat. Pohon tomat ini bukan termasuk kata lagi, tetapi dia lebih kepada frasa. Tapi tidak juga sebagai klosa atau sebagai sentence, karena dia tidak memiliki verb atau kata kerja. Jadi dia terdiri dari dua kata yang memiliki makna tetapi tidak memiliki predikat. Itulah frasa ya, frase. Next, semantics atau yang memiliki arti meaning in language. Kemudian pragmatics. Pragmatics ini adalah language use atau lebih kepada kontekstual atau culture. Jadi pragmatik ini tentang meaning juga, tetapi lebih kepada konteks di mana bahasa itu digunakan, apa sih artinya. Misal, kita mengatakan bahwa permisi Bu, saya ingin ke belakang dulu. Ke belakang di sini maksudnya di belakang kah? Posisi di belakang atau mau ke toilet. Jadi atau ke toilet ya. Jadi dia memiliki makna tersendiri bergantung dari konteks dan bergantung dari bahasa itu sih dalam budaya itu dia artinya seperti ini. Atau misalkan nih, pergilah kamu ke sana. Nah, itu kan maksudnya pergi ke sana bukan berarti kayak mengusir betul, akan tetapi bisa jadi menjauhlah dulu. Jadi ada arti-arti lain tidak secara tekstual atau tidak secara teks, tetapi secara kontekstual atau secara arti secara luas berdasarkan dari budaya orang itu. Okay, thank you. And I do hope that you understand all of my explanation. But if you have any questions, you can chat me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.